Saudara sekalian, banyak dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam nikah, banyak terjadi kekacauan, ya, peperangan dalam rumah tangga itu diakibatkan, ya, antara suami dan istri itu sama-sama tidak memiliki firman di dalam hidupnya. Mungkin kalau masih pengantin baru sayang-sayang, ya, tetapi seiring dengan perjalanan itu akan menjalani kehidupan yang begitu banyak hal. Tetapi kalau di dalam hidup kita ini sudah ada firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita, ya, istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal, ya, sebagaimana kepada Kristus, jemaat kepada Kristus. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya yang memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh beribadah. Saudara, awal dari adanya ibadah ini itu adalah kerinduan hati saya saat saya merenung sendiri, tercetus dalam pikiran hati saya untuk mengadakan ibadah ini, ya. Tuhan gerakkan hati saya, biarlah seberapa aja yang bisa saya kerjakan, saya akan lakukan. Puji Tuhan. Dan kaum wanita yang kami gembalakan di tempat ini begitu bersuka cita, ya, mereka juga ikut mendukung terlaksananya ibadah ini. Tetapi walaupun tidak semua, ya, yang mau, jadi memang untuk ibadah kepada Tuhan itu tidak ada paksaan. Yang rindu, yang ingin mendengarkan firman Tuhan itu boleh bersama. Baiklah ibu-ibu sekalian, kaum wanita, ya, jadi ini bukan untuk ibu-ibu aja, ya, ibu-ibu janda, supaya hidupnya saat ini tidak ada suami tetapi mempelai pria surga ada. Bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan, ya. Jadi ibu-ibu yang masih memiliki suami, bagaimana hidup kita supaya kita ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan pasangan kita. Bahkan juga gadis, remaja, pemudi, supaya juga boleh mengerti untuk langkah ke depannya bagaimana persiapan supaya memahami bagaimana nanti akan memasuki dalam berkeluarga. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Saya akan mulai di dalam firman Tuhan. Terjadinya satu keluarga. Itu diawali dalam penciptaan awal, bahwa Tuhan itu tidak menghendaki seorang itu sendirian saja. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan katakan di situ, ini awal dari penciptaan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jadi ini rencana Tuhan dan inilah pertama kehidupan keluarga atau nikah pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Kita lompat ayatnya, ya. Kita lompat ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu.
Jadi ini pertama sekali dalam penciptaan Tuhan menetapkan dua menjadi satu. Ya, jadi dan selanjutnya Tuhan memberikan aturan-aturan yang supaya setiap kehidupan yang sudah diciptakan itu setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita semua. Ya, apa firman Tuhan yang ditujukan kepada kita sebagai kaum wanita atau sebagai yang mempunyai pasangan seorang istri. Jadi kalau yang ibu janda itu langsung kepada Tuhan mempelai pria surga. Tolong dibacakan dalam Matius pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 24. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Inilah perintah yang ditetapkan, yang disampaikan kepada jemaat di Efesus, dan ini juga firman Tuhan bagi kehidupan kita sebagai seorang istri itu harus tunduk kepada suami, kepada suamimu, kepada suami kita, ya, bukan kepada suami orang lain, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara sekalian, banyak dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam nikah, banyak terjadi kekacauan, ya, peperangan dalam rumah tangga itu diakibatkan, ya, antara suami dan istri itu sama-sama tidak memiliki firman di dalam hidupnya. Mungkin kalau masih pengantin baru sayang-sayang, ya, tetapi seiring dengan perjalanan itu akan menjalani kehidupan yang begitu banyak hal. Tetapi kalau di dalam hidup kita ini sudah ada firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita, ya, istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal, ya, sebagaimana kepada Kristus, jemaat kepada Kristus. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Bagi kehidupan yang masih memiliki suami masing-masing harus tunduk kepada suami. Yang sudah ibu janda harus tunduk kepada Kristus. Karena dialah yang akan memelihara kehidupan kita. Dan anak-anak gadis, ya, yang pemudi-pemudi itu harus diperhatikan dengan baik. Di saat sebagaimana perjalanan hidup kita, itu harus kita boleh perhatikan. Saudara sekalian, tunduk. Di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh wanita, ya, seorang istri yang tunduk kepada suaminya, dan juga seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang sehati dalam segala hal. Ada juga yang sehati yang tidak boleh kita contoh, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan buka satu-satu seorang istri yang tunduk kepada suaminya. Itulah Sarah. Ini sudah saya pernah sampaikan di dalam kebaktian kaum wanita. Sarah ini, dia adalah istri dari Abraham. Dalam Kejadian pasal 12, ya, saat Abraham dengan Sarah ini setelah dipanggil untuk meninggalkan daerahnya, maka sampailah mereka di Mesir.
Kejadian 12 saya akan baca mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-16 ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau mereka dan akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adik-adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Saudara sekalian, kita lihat di sini bagaimana ketaatan Sarai kepada Abram. Itu tidak masuk akal. Kalau saat ini kita mengalami hal itu, pasti kita akan marah. Kamu nggak tanggung jawab, ya. Tetapi ini contoh supaya hidup kita boleh mengerti. Kalau kita taat, tunduk sebagaimana yang Tuhan mau, ya, suami kita diberkati. Dan apapun kesalahan yang istilahnya yang kita lakukan karena kita mentaati dia, itu Tuhan yang bela. Buktinya ini apa? Pada malam itu terjadi, ya, dalam ayat ke-17 itu, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Jadi Tuhan sendiri yang membela Sarai ini. Karena dia sudah taat melakukan apa yang Tuhan mau, dia tunduk kepada suaminya, suaminya diberkati, mendapat kambing domba, lembu sapi, ya, dan Sarai juga dibela oleh Tuhan. Sehingga dia tidak jadi diambil oleh Firaun ini. Dan akhirnya dia dikembalikan kepada Abram. Ibu-ibu sekalian, biarlah dalam hidup kita boleh perhatikan ini. Banyak yang tidak bisa kita lakukan dalam hal ini kalau hidup kita tidak takut akan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, terlebih pada akhir zaman ini, biarlah kita boleh memperhatikan dengan baik firman Tuhan. Kita ada firman di dalam hidup kita, dan itulah yang akan menuntun langkah kita. Karena Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau hidup manusia itu tidak ada firman, dia akan berjalan semaunya. Dia tidak tahu apapun, dijalani, dan akhirnya dia akan mengalami kehancuran. Tapi biarlah dalam hidup kita, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita boleh mencari firman itu dengan baik. Kita boleh perhatikan, usahakan kita beribadah, mencari firman itu dengan baik. Ya, dalam rumah tangga, kalau tidak ada firman, itu akan mengalami kehancuran. Lambat laun pasti akan terjadi. Tapi biarlah kita semua boleh menghargai kasih Tuhan. Kita boleh perhatikan setiap firman Tuhan. Kita amalkan, kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga nanti apapun langkah perjalanan hidup kita, kita tidak akan takut. Karena Tuhan yang akan menjadi pembela. Sebagaimana Sarah ini dibela oleh Tuhan. Tuhan mendatangkan tulah kepada istana Firaun. Karena ketaatan Sarah ini dibela oleh Tuhan. Ibu-ibu sekalian, inilah yang boleh kita perhatikan. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai seorang istri, sebagai wanita. Di saat kita menghadapi masalah yang begitu besar yang kita hadapi dalam keluarga kita. Contoh yang kedua saya ambil tentang bagaimana Hana. Hana pasti tahu semua ya. Hana itu adalah mamanya siapa? Mamanya Samuel.
Ya, Hana ini dia tidak memiliki anak. Dan suaminya yang bernama Elkana itu sudah punya istri lagi yang namanya Penina. Hana dia tidak dapat berkata-kata apapun, tapi dia datang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Jadi masalah kita dalam keluarga kita, apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Matius 11 ayat 8 itu. Jadi Hana ini, dia tidak banyak ngomong kepada tetangganya atau kepada yang lain. Tapi dia datang ke bait Allah. Dia berdoa di situ. Ya, bebannya begitu besar, berat sekali di dalam kehidupannya. Dia tidak dapat mengadu kepada siapapun. Dia tahu alamat yang tepat itu datang kepada Tuhan. Sampai di dalam bait Allah itu, yang menjadi imam adalah Eli. Dia melihat si Hana ini kayak mabuk. Ya, karena dia tidak mengeluarkan kata-kata, mulutnya aja yang komat kamit. Ya, tetapi Hana dia katakan, aku bukan pemabuk ya. Kita akan baca dulu sedikit 1 Samuel itu. 1 Samuel pasal yang pertama. Di situ ada ayat yang ke-11 ya. Oh, ini janji Hana ya. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun makanan yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi di sini kita boleh lihat si Hana ini dia datang tepat pada alamat, yaitu datang dalam bait Allah berdoa, minta kepada Tuhan. Dan setelah hamba Tuhan yang bernama Imam Eli itu menyampaikan apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Eli, Hana tidak susah lagi. Dia yakin apa yang dikatakan oleh Eli itu. Makanya dia tidak muram lagi. Ya, di dalam ayat yang ke berapa tadi itu? Dikatakan ayat yang ke 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Ya. Oh. Ya. Ya. Keluarlah perempuan itu. Aduh, dia. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesok harinya bangunlah mereka
Mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ya, jadi ini kita boleh lihat bagi kehidupan kita kalau kita sudah datang kepada Tuhan, di dalam masalah apapun pergumulan yang kita hadapi, kita datang tepat pada Tuhan. Ya, tapi banyakkan ibu-ibu, ya wanita saat-saat ini kalau menghadapi sesuatu apa, bukan datang kepada Tuhan, ngobrol ke temannya, begini-begini keadaan apaku, begini-begini ya, sehingga bukan kekuatan yang dia terima, tetapi justru malah mengalami kehancuran. Tetapi Hana kita lihat, begitu dia datang ke dalam bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Eli, dia tidak susah lagi. Dia yakin pertolongan Tuhan itu akan dia terima. Dan ibu-ibu sekalian, kita boleh lihat tokoh Hana ini juga, ya, dia berjanji, bernasar, kalau Tuhan berikan itu anak, aku akan berikan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita masing-masing yang tahu, janji apa yang sudah kita katakan kepada Tuhan di dalam doa kita. Di saat kita menghadapi banyak masalah pergumulan atau apapun juga. Ya, banyak manusia yang katakan, Tuhan, aku kalau Tuhan tolong begini, aku akan begini. Ya, aku akan setia, aku akan apalah. Ya. Jadi kalau Hana ini, dia diberikan apa yang dia mau. Tuhan karuniakan kepada Hana ini, ya, seorang anak yang dikasih nama Samuel. Dan dia berikan itu semua kepada Tuhan. Ya, jadi kita boleh lihat, bukan setengah, 100% dia berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau berhutang. Karena Hana ini, dia datang tepat, ya, kepada Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, dia tidak susah lagi. Dia yakin pertolongan Tuhan dan dia ingat janjinya. Dia berikan itu semua, ya, anaknya. Ya, kalau kita mungkin macam-macam janji kita kepada Tuhan. Ya. Dan kita boleh lihat setelah Hana mempersembahkan Samuel, berarti dia tidak punya anak lagi kan? Karena anaknya dikasih, tetapi Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan mengaruniakan kembali kepada Hana anak. Ya, kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 itu ayat yang ke-20 dan 21. Tolong siapa yang jelas deh pembacaannya. 1 Samuel 2 ayat 20 dan 21. Ada yang bisa? Samuel 2 ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, boleh kita perhatikan di sini, kalau kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dalam bentuk apapun, kalau Hana ini dalam kesedihannya karena dia tidak memiliki keturunan dan dia berikan itu 100%. Ya, dan Tuhan tidak mau membiarkan begitu saja. Tuhan memberikan kembali. Ya, 1 dia serahkan kepada Tuhan, diberikan 5. Ya, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi dalam hal ini, biarlah dalam kehidupan kita, apapun janji kita kepada Tuhan, di saat kita menghadapi masalah kesulitan apapun, ya, kalau Tuhan sudah tolong, tetap ingat janji itu, ya, dan Tuhan tidak membiarkan. Mungkin kita berjanji, Tuhan, aku akan setia, ya, harus kita genapi, harus setia. Pasti Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan, aku akan memberikan ini, lakukan. Tuhan tidak akan berhutang. Tuhan akan pasti mengembalikan. Tetapi banyak manusia ya, yang tidak mau melakukan begini.
cuma omong aja, cuma janji doang kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu begitu baik. Saudara sekalian, biarlah dalam kehidupan kita, kaum wanita, supaya kita sebagai penolong yang sepadan itu kuat dalam menghadapi apapun juga. Ya, Hana di dalam segala kesulitannya, ya hatinya sedih, tapi dia datang tepat pada alamat yang tepat, datang kepada Tuhan, dan Tuhan menolong sehingga Tuhan Hana bisa memuliakan Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Selanjutnya kita boleh melihat bagaimana kalau seandainya kita memiliki pasangan yang tidak tahu berterima kasih, ya, yang mau menangnya sendiri. Ini yang harus kita boleh perhatikan. Di dalam Alkitab ada contoh seorang istri yang bijaksana. Itulah Abigail. Abigail ini adalah istri daripada Nabal. Suatu saat, ya, Daud datang karena Nabal ini orang kaya, banyak ternaknya, tetapi dia sangat pelit. Ya, dia pelit. Dia tidak mau berterima kasih. Dan Daud sudah mempunyai tekad untuk menghabiskan si Nabal ini. Begitu pegawai-pegawai Nabal ini memberitahu kepada Abigail apa yang direncanakan oleh Daud ini. Abigail ini dia seorang istri yang bijaksana. Dia tahu dia memiliki kasih. Kasih itu salah satunya adalah menutupi kesalahan. Jadi dia bertindak. Kita baca dulu dalam 1 Samuel 25 itu. Ini contoh wanita yang bijaksana. 1 Samuel 25 ayat yang nanti kalau ibu-ibu suka baca mulai ayat 2 ya, dibaca ya, saya akan singkat-singkat. Ayat 14, tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Ya, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi ini adalah gambaran pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia adalah seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ayat yang ke-18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti dan 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semua itu ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul. Aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orang turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. 21, Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua orang yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah.
Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal-nabalnya bebal orangnya, tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang yang Tuanku suruh." Ya, jadi nanti ibu-ibu boleh baca selanjutnya. Jadi ini tindakan seorang istri yang bijaksana. Kalau Nabal itu walaupun kaya tetapi pelit, tidak tahu berterima kasih. Ya, jadi Daud ini bagaikan yang melindungi, yang menjaga kawanan domba itu. Kalau bagi kita adalah Tuhan yang melindungi segala apa yang kita miliki, apa yang kita miliki. Tapi si Nabal ini tidak tahu berterima kasih. Dia awalnya pelit, ya, sehingga akan dibinasakan. Tapi kalau Abigail dia tahu apa yang direncanakan itu, maka dia yang mengambil alih. Dia datang, ya, dia sujud menyembah kepada Daud, dan memang betul akhirnya si Nabal ini karena kehidupannya yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan, maka pada malam itu juga Nabal ini mati. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, kalau dalam hidup kita mungkin dalam nikah rumah tangga kita terjadi, kita berhikmat, kita harus bijaksana, bukan diajari bohong, tidak. Kita harus sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, banyak yang pelit yang tidak apaan. Kikir atau pelit itu jangan kira itu menghalangi kita untuk masuk surga. Orang yang pelit itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kita baca dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 mulai ayat yang ke-9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, apalagi orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau orang pelit itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi biarlah dalam kehidupan kita menjadi seorang istri yang bijaksana. Ya, dalam situasi kondisi apapun keberadaan rumah tangga kita, kalau kita sudah tahu firman Tuhan, lakukanlah. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Tetapi banyak kehidupan yang takut. Ya, jadi Hana ini, dia si Abigail ini, inilah perempuan yang bijaksana. Jadi dalam segala apapun juga, biarlah kita juga boleh melihat supaya dalam perjalanan hidup kita yang harus suka. Kalau punya suami mungkin yang tidak mau sungguh-sungguh, kita yang udah tahu firman Tuhan, kita yang sungguh-sungguh maju. Kita ibadah. Kalau kita punya suami malas ibadah atau tidak mau ibadah, jangan kita ikut. Ya, karena bapak nggak pergi, aku juga nggak pergi. Jangan. Karena masuk dalam kerajaan surga itu tidak akan boncengan. Masing-masing. Firman Tuhan katakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Keluaran 23 ayat 26 ya. Maka Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kalau kita mempunyai pasangan yang malas ibadah, kita aja yang ibadah lebih dahulu sambil kita doakan. Kita doakan supaya Tuhan sadarkan dia. Supaya Tuhan menjamah hatinya. Ya, bukan kita sok-sokan, tidak. Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan katakan satu orang yang percaya seisi keluarganya akan diselamatkan. Ya.
Jadi itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, tadi kita dengar bahwa kita adalah tiang. Ya, perempuan yang bijaksana akan membangun rumahnya, tetapi yang bodoh merobohkan. Itu dalam Amsal 14 ya. Jadi biarlah dalam hidup kita ini boleh memiliki satu hikmat, kebijaksanaan, bijak bagaikan Abigail itu. Tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita maju lebih dahulu kalau kita yang sudah jangan ikut-ikutan. Jadi nanti dua-duanya hilang. Tapi kalau kita maju, kita doakan suami kita. Kita doakan anak-anak kita. Supaya Tuhan tolong. Tidak ada seorang pun yang menginginkan anaknya binasa, tidak. Tapi firman Tuhan katakan orang tuanya mendidik baik-baik. Ya, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di luar sana, di sekolah, dimanapun, pergaulannya itulah. Jadi biarpun anak muda, dialah tetap sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Dalam pergaulan muda-mudi, perhatikan firman Tuhan. Sehingga dengan kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan tidak serupa dengan dunia ini. Dalam semuanya. Ya. Rambutku putih. Dicat, Bu. Ya, cat itu bukan merah, hijau, kuning aja. Cat hitam-hitam, itu cat loh ya. Ya kan? Jangan serupa dengan dunia. Jadi bukan hanya rambutnya dicat merah, kuning, biru, cat hitam juga, itu dicat sama. Jadi kalau aku enggak, ya biar ini asli, udah lama dicat dong Bu, biar apa? Enggak biarin aja. Banyak untungnya. Kalau naik busway, itu dipersilakan. Kalau naik kereta KRL, bingung, saya diem aja. Orang lain, Bu, sini Bu, dipersilakan duduk. Itu kan berkat. Coba ikut cat hitam, mungkin nggak dapat duduk, ya. Jadi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, berusaha sesulit apapun lakukan, mohon kekuatan dari Tuhan, ya. Nggak boleh serupa dengan dunia ini, itu payah loh. Anak muda juga kalau nggak takut akan Tuhan terhanyut, ya semua. Cara-cara dunia, omongan. Jadi saya ingat di sekolah diajari kepribadian. Pernah saya di Sulawesi, di daerah Luwuk, istri hamba-hamba Tuhan, saya disuruh menyampaikan firman Tuhan. Wilayah kan di Luwuk. Ada satu yang memperhatikan, boleh katakan guru kepribadian. Dia duduk di belakang, saya duduk sampingnya, jemaat dan ibu-ibu gembala di situ. Dia perhatikan cara duduknya. Ada yang angkat kaki, ada yang begini, ya. Sebelum saya sampaikan firman, dia lebih dulu ngomong. Saya duduk di depan memperhatikan ibu-ibu gembala duduknya. Ya. Jadi kepribadian itu juga perlu ibu-ibu. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ngomong. Mati hidup dikuasai lidah. Ya. Jadi jangan kita apakan. Kalau kita punya perempuan yang bocor mulut, jangan kita bergaul dengan mereka. Itu dalam Amsal berapa itu ya? Ada ayatnya. Ya, jangan yang suka ngomongin. Itu penyakit. Jadi kita harus tahu, tidak boleh serupa dengan dunia ini. Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan kedua, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Kalau kita suka ngomongin orang, nanti orang lama-lama tahu, dia suka ngomongin. Firman Tuhan katakan, dalam Mazmur 1 itu, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi duduk aja nggak boleh sama-sama, nggak boleh serupa dengan dunia. Ibu-ibu kita semua ya, anak-anak muda juga, pemudi-pemudi, perhatikan di kampus, di tempat kerja, di sekolah, diperhatikan dengan baik, supaya hidup kita ini dapat menjadi saksi Tuhan,
menjadi melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita nggak baik, bukan dipermuliakan, tetapi dipermalukan. Beda dikit. Ya, biarlah hidup kita, lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi dalam kehidupan kita jangan pelit. Ya. Walaupun suami pelit, tapi kita harus memiliki hati yang berkemurahan. Contoh lagi, seorang wanita, istri Manoah. Dia terima firman Tuhan bahwa dia akan punya anak. Malaikat datang. Menerima firman Tuhan, dia langsung ngomong sama suaminya. Aku ketemu ada malaikat ngomong begini-gini, ya. Jadi dulu pernah ada jemaat, suaminya nggak pernah kebaktian. Saya katakan, kamu kan rajin kebaktian, ya. Sampai di rumah firman Tuhan itu perhatikan dengan baik, ceritain sama suamimu, ngomong aja kok sama suamimu. Tadi firman Tuhan begini-begini, dilakukan. Sampai di rumah dia cerita, ya. Dan akhirnya bapak itu akhirnya ikut ibadah. Jadi ibu-ibu sekalian, istri Manoah ini, dia itu dengar dapat firman itu, dia ngomong kepada suaminya. Ya, dia cerita. Nanti ibu-ibu baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ya, coba dibaca itu ayat Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-15. Dia beritakan itu kepada suaminya, dan suaminya juga merindu akhirnya untuk dapat bertemu dengan malaikat itu. Ada yang tolong baca yuk. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-15 sampai 23 aja dibaca tolong. Hakim 13 mulai ayat 15. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, sampai situ aja ya. Dalam ayat yang ke-10, ini waktu istri Manoah itu ketemu dengan malaikat ya. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku ya. Jadi itu setelah mereka bertemu dengan malaikat. Kalau dalam ayat yang mulai nanti ibu baca ya dari ayat 1 itu, di mana waktu istri Manoah pertama bertemu dengan malaikat ini dan diberitahukan kepada suaminya, ayat 6 ya. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, ya ini ya, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukan namanya kepadaku. Jadi ibu-ibu sekalian, firman Tuhan yang kita dengar kalau kita sudah ibadah, perhatikan dengan baik, bawa oleh-oleh, ceritakan kepada suami kita kalau suami kita nggak datang. Ya. Ceritakan apa itu. Jadi oleh-oleh itu bukan makanan aja. Ya, banyak ibu kita kalau apa bawa oleh-oleh, bawa makanan. Ya, dari tempat ibadah bawa makanan. Bukan itu aja, firman Tuhan itu beritahukan sehingga suami itu juga diberkati oleh Tuhan dengan memiliki kerinduan. Ini dalam jemaat kita dulu. Ya,
ceritakan, saya katakan, firman Tuhan yang kau dengar itu ngomong kau sama Bapak. Dia ngomong, diceritain, dan akhirnya suaminya ikut ibadah. Ini pengalaman yang saya boleh lihat. Ya, jadi, dan juga istri Manoah ini dia tidak pelit juga. Waktu suaminya akan memberikan persembahan itu, istrinya juga sama-sama memberikan persembahan. Ya, jadi dalam Alkitab, mulai Kejadian, perjalanan Abraham, selalu di situ ditandai dengan mendirikan mezbah. Abraham jalan datang di satu tempat mendirikan mezbah. Dulu kalau nggak salah, saya suruh ibu-ibu mencari Abraham mendirikan mezbah, pernah. Ya, jadi itu membukti setiap kita menerima firman Tuhan itu kita memberikan persembahan. Itu contoh yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi istri Manoah ini memiliki kesehatian. Dia tahu firman Tuhan itu dibagi kepada suaminya, dan saat suaminya akan memberikan persembahan, dia lakukan itu bersama. Ya, jadi dalam semuanya supaya kehidupan kita menjadi penolong yang sepadan, kita harus kuat dan harus memiliki kekayaan firman itu dalam hati kita. Ya, jadi ini. Tapi juga ada contoh, ini yang tidak boleh kita contoh, istri juga. Dalam Alkitab itu Tuhan tampilkan kehidupan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, akibatnya apa? Ada. Tetapi kehidupan yang tidak baik, yang tidak suka menjadi pelaku firman Tuhan, wanita loh ini ya, itu ada juga ditampilkan. Dan akibatnya apa? Ada. Jadi yang tidak boleh kita contoh, itulah istri Lot. Ya kan? Waktu Sodom dan Gomora akan dibinasakan, malaikat Tuhan sudah katakan cepat lari. Tetapi dia tidak melakukan dengan cepat. Kejadian pasal 19 kita boleh lihat, ini yang tidak boleh kita contoh. Kejadian 19 itu tolong dibacakan ya. Ayat yang mulai ayat 15 ya, tolong dibacakan sampai 22. Kejadian 19 mulai ayat 19 ayat 15 mulai sampai 26 lah ya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Iya, sampai situ dulu ya. Jadi inilah perintah Tuhan. Padahal mereka ini sudah mendapat kemurahan Tuhan. Malaikat itu dia cepat bawa. Waktu berlambat-lambat langsung malaikat itu membawa dia. Tetapi tidak memperhatikan dengan baik. Lambat dia cepat. Apa dikatakan? Larilah cepat ke pegunungan. Jangan menoleh ke belakang. Ya, ayat 22, cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Kita lompat ayat yang ke-26 ya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ini yang tidak boleh kita contoh ibu-ibu. Mengapa istri Lot itu menoleh ke belakang? Karena mereka ini waktu pergi meninggalkan Sodom itu tidak membawa apa-apa. Semua ditinggal. Hatinya masih ingat kepada semua
kekayaannya yang dia miliki. Jadi hidup kita, jangan kita mengasihi dunia dengan segala isinya. Karena dunia ini ya akan hilang lenyap. Tapi kehidupan yang mengasihi Tuhan itu tinggal tetap selama-lamanya. Ya, jadi istri Lot ini yang tidak boleh kita contoh. Kalau kita dengar firman Tuhan, cepat lari. Lakukan. Cepat lakukan. Ya, saya sering dalam perjalanan rohani kita ini bagikan orang yang masuk dalam pertandingan. Yang Tuhan ambil yang nomor 1. Jadi kita dengar firman Tuhan, cepat lakukan. Siapa yang nomor 1? Itulah buah sulung. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 itu ayat yang ke-15. Kalau istri Lot ini kena ke sini. Dan ini banyak yang terjadi, yang dialami oleh manusia pada saat ini. 1 Yohanes 2 mulai ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Ya, keinginan daging itu banyak loh. Galatia 5 itu mulai ayat 17, nanti ibu baca ya. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ibu-ibu sekalian, istri Lot menjadi tiang garam. Kalau menjadi garam masih bisa dipakai. Kalau tiang itu dia tidak bisa dan tidak dapat dipergunakan, tidak berguna. Jadi semua yang ada di dalam dunia itulah keinginan daging. Dalam Galatia 5 itu, nanti ibu baca itu, mulai ayat 19 itu sampai 21. Itu banyak keinginan daging. Dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu kesombongan. Ya, jangan kita memiliki apapun, jangan kita, istilahnya dagu kita tuh begini ya. Tetap segala apa yang kita terima, apa yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Ya, jadi kita ini harus tetap memiliki kerendahan hati. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, ya. Biarlah hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Dia mau merendahkan hatinya, merendahkan hidupnya menjadi sebagai manusia, bahkan dalam keadaan sebagai seorang hamba. Merendahkannya. Tapi banyak manusia yang langsung tidak bisa mulai keangkuhan itu nongol. Itu adalah keinginan yang ada di dalam dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Segala apa yang kita miliki itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam perjalanan hidup saya, kalau saya punya saya mikir apa yang harus saya gunakan. Kalau saya terima berkat, ya saya mikir, ya saya tabung. Kalau ada kegiatan langsung, ya seperti kayak ini. Tapi ya puji Tuhan, ada juga yang terdorong hatinya, ya ikut mendukung. Puji Tuhan, tidak pakai saya minta. Jadi tadi istri daripada si Hana dia memberikan 100%, dia terima 5, ya. Abigail dia bijaksana, ya. Istri Manoah juga mendukung, ya. Jadi kalau sistem sering saya sampaikan bahwa kita tidak perlu ditodong, kamu berapa tidak. Yang tergerak dari hatinya itu. Iya. Karena Tuhan mengendaki memberikan dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi kalau sudah ditodong, namanya disebut dari si A sekian, itu sudah nggak ada upahnya, nggak boleh dicanangkan, Itu firman Tuhan.
Dalam Matius 6, ya, kalau kita memberikan sesuatu tidak boleh dicanangkan namanya. Akibatnya itu akan membawa kesombongan dan juga yang lain akan dia tidak mau melakukan. Jadi biarlah dalam hidup kita memiliki kehidupan yang sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi kalau masih terikat oleh dunia, tinggal kayak istri Lot. Ya, jangan ibu-ibu sekalian, ini contoh yang nggak baik. Tapi saya tampilkan, saya kasih tahu juga supaya kita jangan salah-salah. Bukan yang baik-baik dalam firman Tuhan, bukan yang baik-baik, ada juga yang jelek, akibatnya ada. Ya, tidak akan bisa maju, tidak akan dan tidak berguna. Yang kedua, contoh yang kedua, istri yang sehati tidak melakukan, itulah Safira. Ya. Ananias dan Safira. Sehati dengan Ananias, ya, ini juga terikat dengan uang. Ananias dan Safira itu dalam Kisah Rasul 5, nanti ibu boleh baca di rumah. Saat kegerakan setelah pencurahan Roh Kudus itu, banyak yang menjual hartanya untuk melayani, untuk pekerjaan Tuhan saat itu. Dan Ananias dan Safira ini menjual sebidang tanahnya. Tujuannya apa? Akan dipersembahkan kepada rasul-rasul untuk pelayanan. Dengan melihat banyaknya uang, ya, apalagi kalau saat ini bisa jut-jutan, ya, mulailah banyak amat ini nanti kaya itu apanya pendetanya, ya kan? Ditahan, ya, diambil sebagian dan dipersembahkan. Tapi Roh Kudus bekerja, tahu, ya, sehingga si Petrus mengatakan, mengapa kamu mendustai? Yang kamu dustai itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Sewaktu tanah itu belum dijual, itu adalah milikmu. Setelah kau jual, itu juga milikmu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, Ananias dan Safira ini terikat oleh karena cinta akan uang. Kita baca Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu setiap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, cinta akan uang inilah akar dari segala kejahatan. Ya, dan Safira juga pada waktu itu memang betul-betul mati, meninggal dunia. Ananias langsung seketika itu juga mati. Ya, kalau saat ini mungkin nggak mati dalam jasmani, tapi mati rohaninya. Itu yang terjadi. Datanglah istrinya, si Safira ini. Petrus bertanya, ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sedemikian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ya, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Jadi cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi Safira ini sehati berbohong, ya, dengan suaminya. Bukan sehati yang baik. Kalau Manoah dengan istrinya tadi sehati, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, mengolah anak kambing. Ya, kalau Ananias tidak, mati, istrinya nggak tahu, mati juga. Akibat sehati. Jadi biarlah dalam hidup kita jangan cinta akan uang. 1 Timotius 6, coba kita baca.
1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ada yang suka membaca? Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Iya, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, jadi jangan kita cinta akan uang. Kita butuh uang, tapi jangan cinta uang. Ya, jadi cinta uang akibatnya apa? Menyimpang. Tadi Ananias membohongin, mau kasih persembahan nggak jadi, bohong lagi sehati dengan istrinya. Kalau saat ini cinta uang banyak yang terjadi, manusia menyimpang dari apa yang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang marak sekarang apa? Cinta uang, membungakan uang. Ya, itu ala kita doh yang banyak yang gitu. Iya, pernah datang ke rumah waktu saya dihantam dulu, Bu, sama pinjam uang. Aku nggak kenal ibu ini juga ya. Enggak, aku nggak biasa nggak minjemin uang. Kan biasa, itu kan Batak. Iya, biasa kan orang Batak itu minjemin uang katanya. Enggak, kalau aku nggak pernah minjemin uang, aku bilang gitu. Nggak tahu dia dari mana itu, waktu dulu udah lama banget. Jadi itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, kita butuh uang, tapi jangan cinta akan uang. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan dengan baik. Ya, kehidupan supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan itu terjadi mujizat. Sudah sering saya katakan, mujizat itu terjadi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan itu bukti kita mengasihi Tuhan. Itu dalam Matius 7 ayat 21, bukan semua yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya yang melakukan kehendak Bapa. Ya, walaupun sudah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, kalau dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, aku tidak kenal engkau. Ya, jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati kita, semua itu disediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Jadi itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, apa yang sudah kita baca, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, contoh-contoh wanita-wanita yang melakukan firman Tuhan, yang ada kesehatian, ada yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, memberikan persembahan sehati dengan suaminya, ada yang wanita yang bijaksana, ada juga contoh kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kehidupannya mengalami kematian. Kalau saat ini kematian rohani, dia hidup, mungkin ke gereja, tapi orang mati rohaninya, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukti kematian rohani. Jangan katakan orang yang rajin itu dia sudah memiliki kehidupan rohani, belum tentu. Belum tentu. Kalau cuma datang, nggak tahu apa-apa, nggak pernah berbuat apa-apa dan tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, cuma datang, keluar masuk kebiasaan aja. Tapi biarlah dalam kehidupan kita, sekalipun sekolah kita tidak tinggi, kita harus punya pengertian akan firman Tuhan. Karena ke surga nanti nggak tanyain kamu ditanya apa, S1, S2. Teologi enggak loh. Enggak ada itu. Ya, yang membawa kita surga adalah bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kita tidak selamanya ada di dunia ini. Ada saatnya kita harus tinggalkan dunia ini. Karena dunia dan segala isinya akan hilang lenyap. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu tinggal tetap. Firman Tuhan itu kekal. Kehidupan kita yang sudah ada firman itu akan mengalami kekekalan. Langit dan bumi akan lenyap, perkataan Tuhan tinggal tetap. Jadi kalau dalam hidup kita selalu ada firman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan kehidupan kita
contoh-contoh tadi itu, kita boleh perhatikan. Jangan contoh yang tidak baik, tapi biarlah kita memiliki contoh yang baik, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita juga harus taat kepada suami dan hormat juga. Jangan suka-suka kita ngomong pada suami. Ya, kembali lagi, si Sarah itu, firman Tuhan katakan dia panggil Abraham itu tuannya. Ya, dia panggil tuannya. 1 Petrus 3 sebagai ayat penutup. Yuk. Ada kalanya ibu-ibu manggil suaminya suka-sukanya ya. Ya. Mulai ayat 1 deh dibaca ini sebagai ayat penutup ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat dihargai di mata Allah, yang berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, ini ayat 7 itu bagian suami, saya tidak sampaikan. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, biarlah kita berjuang bersama supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Di tengah kesibukan kita, di tengah kecapean kita melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing, biarlah pilihan kita, suami kita masing-masing, itu kita sudah pilih sejak semula, sejak kita muda, ya. Bagaimana juga modelnya sekarang yang kita hadapi, perjuangkan, doakan. Kalau nggak sesuai dengan hati kita, ya doakan. Itulah tanggung jawab kita. Ya, jadi untuk ibu-ibu janda hanya berserah kepada Tuhan. Untuk gadis, biarlah kita takut akan Tuhan. Dalam kitab Keluaran ada bidan-bidan yang disuruh oleh Firaun untuk membunuh anak laki-laki, yaitulah Pua dan Sifra. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Akibat dia takut akan Tuhan, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Karena takut akan Tuhan, maka Tuhan membuat dia berumah tangga. Artinya memiliki pasangan, ya. Nah, dalam Keluaran sedikit lagi jadi ya, supaya kebagian yang gadis. Keluaran pasal 1. Ayo yang gadis coba dibaca. Keluaran pasal 1. Ayat yang ke-21. Ayo. Ayo, anak pemudi baca yuk. Iya. Jadi perhatikan, biarlah kita yang muda-muda, yang masih gadis, hidup kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Kejahatan itu apa? Segala macam bentuk dosa. Ya. Jadi kalau hidup kita seturut dengan firman Tuhan, nggak usah capek-capek nyari pacar ke sono ke sini. Di sini nggak ada pemuda yang gede ya. Kalau ada pemudi yang udah saatnya menikah, berdoa, lakukanlah firman Tuhan, Tuhan akan siapkan. Ya, kalau pengen berumah tangga, Tuhan siapkan. Ya, ini anak saya sendiri, dia tidak mikirin nyari pacar ke sono ke sini. Ya,
Bukan yang nggak ada yang mau, tetapi selalu di bawah umur dia. Dia nggak mau. Aku kepingin yang di atas aku. Kerjanya apa? Sekolah minggu doang. Ngajar sekolah minggu dulu sendiri di Lenteng Agung. Nggak ada temannya. Dia tekun setia. Ngajar sekolah minggu. Nggak mikirin. Kerja dia Senin sampai Jumat, Sabtu dia beresin rumah, pakaiannya untuk beresin. Nggak ada mikirin kemana-mana. Tapi Tuhan siapkan. Ya. Jadi begitu dia menikah itu, saya ingat, Tuhan tolong. Sesuai dengan apa yang dia dikerjakan. Dia nggak mikirin nyari, di sini nggak ada pemuda, aku ke sono, ke sini enggak. Dia tekun melayani sekolah minggu. Sendirian dulu di Lenteng Agung, nggak ada yang bantuin, tetapi Tuhan siapkan seorang suami. Ya, pergi menikah, dan enak dia, nggak mikirin apa-apa lagi. Suaminya sudah punya tempat, sudah punya rumah sendiri, jadi nggak nempel ke mertua, enggak. Ya, jadi kalian yang muda-muda takut akan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau ada pelayanan, kerjakan dengan baik. Tuhan siapkan. Dan firman itu harus melimpah dalam hidup kalian. Contoh lagi nanti baca dalam Kejadian 24, itu Ribka. Ya, nanti dibaca di rumah. Jadi Ribka ini dia kaya, dia punya air yang banyak. Waktu Eliezer mencari istri bagi Ishak, dia katakan, dia dalam doanya, nanti kalau aku minta air, ya, minta minum, ada yang ngasih, dan dia mau ngasih keledaiku, itu dia minta tanda. Waktu Eliezer dia minta minum, bukanlah dikasih minum. Tuhan, Ribka ini nggak pakai disuruh, Tuhan biar aku juga ngasih minum keledai-keledaimu. Jadi kalau saat ini arti air itu adalah firman Tuhan, biarlah melimpah dalam hati hidup kita. Kalian yang muda-muda, kita juga yang udah tua juga, tapi yang muda-muda ini. Jadi Ribka itu dipinang untuk menjadi istri Ishak, karena dia limpah dengan air. Dia mau memberikan itu. Jadi bagi kita, harus kaya firman. Karena saat ini kalau dalam kejahatan dunia apapun, kalau hidup kita tidak ada firman, kita hanyut. Siapapun kita, baik yang muda, yang tua juga, kita harus memiliki kekayaan, yaitu firman Tuhan yang melimpah. Sehingga kita kuat dalam menghadapi apapun juga. Ya, jangan kita hanyut. Ya, yang rindu kepada Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Jangan keakuan kita ini yang mengeraskan hati. Kita saat ini adalah zaman kemurahan. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dalam kitab Ibrani dikatakan itu. Biarlah kita semua boleh memperhatikan hal ini, sehingga nanti hidup kita boleh merasakan satu pembaruan di dalam hidup kita, melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi bagi keluarga-keluarga, kita berjuang. Kalau satu belum bisa sungguh-sungguh, berdua belum satu maju. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Jadi itulah sebabnya berdoa. Doakan pasangan yang belum sungguh-sungguh. Berdoa. Apapun keberadaan kehancuran rumah tangga begitu banyak, tapi kalau hidup kita sungguh-sungguh ada firman, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Biarlah dalam hidup kita boleh lebih mengasihi Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan di tengah banyak tantangan pergumulan, tapi kalau kehidupan kita selalu dekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta.